Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film Thor Love and Thunder nih guys. Jadi di filmnya itu kan The Mighty Thor atau Jane Foster mati setelah dia berubah menjadi Mighty Thor dan menerima kekuatan Mjolnir. Karena badannya tidak bisa bertahan menerima kekuatan dan radiasi dari kekuatan Mjolnir, sehingga badan mortal atau badan manusianya bertambah buruk karena penyakit kanker juga. Tetapi ada perbedaan versi ya teman-teman di sini, dengan versi di film dan juga versi di komiknya, bagaimana Jane Foster ini bisa menjadi The Mighty Thor. Oke, jadi kan kalau versi filmnya Jane Foster ini bisa berubah menjadi The Mighty Thor, itu kan karena si Thor itu sendiri ya, dia memantrai Mjolnir untuk terus menjaga dan melindungi Jane Foster selama Thor tidak berada di tempat. Sehingga Mjolnir pun mencatat omongannya si Thor itu ya, seperti yang dilakukan Odin ketika dia membuat sumpah kepada Mjolnir seperti di film Thor yang pertama, sehingga Mjolnir mencatat sumpah tersebut. Kalau di komik, palu Mjolnir ini di dalamnya tersimpan suatu arwah energi kosmik bernama Mjolnir itu sendiri. Sehingga sebenarnya dia ini adalah makhluk hidup ya. Sama seperti Stormbreaker atau Cloak of Levitation, benda mati namun bisa hidup juga. Jadi ketika palu Mjolnir ini dihancurkan oleh Hela di Thor Ragnarok, walaupun benda atau palu itu hancur, tapi arwah Mjolnirnya masih berada di situ. Sehingga ketika Jane Foster datang ke New Asgard dan mendekati serpihan kepingan palu Mjolnir tersebut, dia masih tetap bereaksi dan mengingat sumpah yang dikatakan oleh Thor kepadanya untuk terus melindungi dan juga menjaga Jane Foster. Sehingga jadilah ya si Jane Foster ini The Mighty Thor yang baru menerima kekuatan palu Mjolnir. Nah, kalau yang di versi komiknya ini sedikit berbeda ya teman-teman, karena memang kalau di versi komik itu sebenarnya jadinya Jane Foster itu menjadi The Mighty Thor tidak ada hubungannya dengan Gore the God Butcher. Di komik, Jane Foster menerima kekuatan Mjolnir setelah Thor itu dinyatakan tidak layak lagi ya untuk memegang Mjolnir. Kenapa Thor tidak layak lagi memegang Mjolnir? Karena dia dibisikkan suatu kalimat oleh Nick Fury ketika mereka ini bertarung satu sama lainnya. Dan kalimat itu berbunyi, ternyata Gore benar selama ini. Maksud dari kalimat ini adalah Nick Fury itu membenarkan semua tindakan Gore yang hendak membunuh para dewa. Membuat si Thor itu tidak worthy lagi atau tidak layak lagi ya, karena berpikir bahwa apa yang dilakukan Gore membunuh para dewa karena para dewa itu hanya memikirkan diri mereka sendiri dan tidak berguna, itu benar. Membuat si Thor ini kehilangan kepercayaan akan dirinya sendiri dan akan kebaikan dirinya sebagai God of Thunder. Jadi dia tidak layak lagi, sehingga palu Mjolnir pun tidak ada pemegangnya. Nah, pada waktu itu palu Mjolnir itu berada di bulan ya teman-teman, dan tiba-tiba melesat langsung ke planet bumi dan mendekati Jane Foster yang saat itu sudah terkena kanker payudara stadium akhir dan sedang melakukan perawatan kemoterapi di rumah sakit. Rambutnya juga sudah rontok semua, badannya juga sudah kurus kerontang gitu ya teman-teman, beda dengan yang versi filmnya. Nah, karena inilah dia bisa menjadi The Mighty Thor. Nah, jadi ada dua versi berbeda ya, yang satu versi film, yang satu versi komik. Tapi tetap sama aja ya, Jane Foster ini mendapatkan kekuatan Mighty Thor, membuatnya mati karena dia awalnya itu memang terkena kanker yang sangat ganas. Tapi walaupun ada perbedaan, dua-duanya tetap badass dan keren ya. Cuman yang aku sayangkan di sini adalah berubahnya Jane Foster ini menjadi The Mighty Thor itu kayak cepet banget ya dijelaskan di filmnya. Seperti tidak ada fase bagaimana dia bisa memproses kekuatan ini ataupun berlatih agar bisa mahir menggunakan kekuatan Mjolnir. Ini dia kayak cepet banget tiba-tiba bisa. Bahkan ada beberapa deleted scene yang tidak aku lihat di versi filmnya ketika beredar behind the scene dari pembuatan film Thor. Seperti gambar yang ini. Di sini Jane Foster itu terlihat sangat sehat banget dan memakai baju yang lumayan seksi ya. Mungkin di sini menampilkan gimana dia ini sangat struggle dan seperti orang yang pesakitan sebelum mendapatkan kekuatan Mjolnir dan sesudahnya menjadi Jane Foster yang sangat sehat. Kemungkinan alasan scene ini di-delete itu kan karena ketika di film dia tidak memakai palu Thor, dia kan kayak berubah lagi jadi Jane Foster yang terkena kanker ya, yang sangat kurus banget. Sedangkan di scene ini dia sedang tidak menggunakan Mjolnir, kok badannya malah sehat banget. Jadi mungkin ada skenario awal yang maybe ya menceritakan bahwa Jane Foster ini betulan sembuh karena penyakit kankernya ketika dia memegang palu Mjolnir sehingga dia tidak harus mati. Itu cuma teori dan asumsi aja ya teman-teman. Terlepas dari rumor yang beredar bahwa Thor Love and Thunder ini berdurasi 4 jam dan di-cut oleh Taika Waititi sampai berdurasi 2 jaman, itu nggak menutup kemungkinan bahwa ada explore dari karakter Jane Foster sebagai The Mighty Thor ini sebelum dia bisa hebat banget, mungkin masa trainingnya, masa latihannya dan sebagainya di New Asgard. Dan juga ada beberapa deleted scene dari Jane Foster ini yang menampilkan dia kerasukan palu Mjolnir di awal-awal scene yang di-cut juga ya teman-teman. Padahal kalau ditampilkan pasti keren banget nih. Sebenarnya karakter Jane Foster The Mighty Thor ini di film kebantu banget ya dengan acting skillnya Natalie Portman. Sebenarnya kan Natalie ini kan lebih fokus ke karakter ilmuwan, love interest
peres, yang kalem-kalem gitu kan. Tapi di sini dia harus berperan sebagai The Mighty Thor. Dan aku ngeliatnya itu kayak cocok banget dan keren gitu ya. Kadang kan ada beberapa aktor ketika dia di switch personality-nya itu terasa agak berbeda dan kurang maksimal. Tapi Natalie Portman ini keren banget sih. Nah jadi gitu ya teman-teman, bagaimana si Jane Foster ini bisa berubah menjadi The Mighty Thor. Semoga aja nanti kalau rilis versi Ultra HD, Blu-ray atau versi HD-nya akan ada scene yang memang ditampilkan khusus gitu ya untuk yang versi Blu-ray atau HD-nya. Jadi di film itu sebenarnya masih ada ya teman-teman kita yang bertanya, kenapa badan Jane Foster ini, dia kan manusia, kok bisa ketika mati malah berubah menjadi debu-debu emas dan pergi ke Valhalla? Karena kan di sini walaupun dia sebenarnya bukan Asgardian dan tidak mempercayai dewa-dewi Nordik, tapi kan di sini dia sudah menerima kekuatan The Mighty Thor dan Mjolnir itu sendiri, sehingga membuat dia pasti percaya akan kekuatan dari Asgardian dan otomatis membuatnya terkoneksi dengan para Asgard dan dewa-dewi Nordik ke Valhalla. Nah, jadi jangan ada pertanyaan lagi ya, kenapa bisa Jane Foster ini ke Valhalla? Dan juga ada dua kemungkinan juga ya nanti dia ini di Valhalla, antara dia ingin masuk ke Valhalla dan mati, atau dia menolak masuk ke Valhalla dan hidup menjalani kehidupannya seperti biasa, bertarung melawan kansernya dan menjadi The Mighty Thor. Nah, jadi memang ending credit scene dari film Thor Love and Thunder ini memiliki dua arti ya, karena di komik Jane Foster ini menolak masuk ke Valhalla dan tetap menjadi The Mighty Thor. Jadi seperti itu ya teman-teman, nasibnya Jane Foster ini masih fiktif-fiktif banget. Aku masih sangat berharap banget ya, semoga Jane Foster The Mighty Thor ini bisa kembali ke MCU dan gabung menjadi grup di The Avengers atau New Avengers. Walaupun katanya rumornya Natalie Portman itu sudah tidak punya lagi perjanjian kontrak dengan Marvel Studios. Jadi ini film terakhirnya. Sayang banget ya teman-teman, padahal masa depannya Jane Foster as Mighty Thor itu kalau di komik waduh keren banget pastinya ya. Kalau bertemu dengan Sam Wilson, Captain America, maybe bertemu dengan next Iron Man yaitu Riri Williams, ataupun next Black Panther, ataupun Kate Bishop, Yelena Belova, Shang-Chi dan yang lainnya. Seperti karakternya yang di komik yang selalu team up bareng Avengers dan superhero tim lainnya. Ya walaupun kita cuma bisa berandai-andai aja, semoga aja hal-hal yang ada di komik itu bisa direalisasikan di versi film Next Project MCU. Menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak kalau Mighty Thor ikutan tampil lagi di MCU? Pastinya setuju semua ya guys. Lagi pula sayang banget ya kalau karakter Jane Foster atau The Mighty Thor ini cepet banget hengkang dari MCU. Baru aja diperkenalkan di film Thor Love and Thunder, sudah harus mati, sudah harus dihapus lagi. Jadi ini mungkin agak sedikit mengecohkan penonton aja ya untuk masa depan dari karakter Jane Foster ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku bagaimana The Mighty Thor Jane Foster itu mendapatkan kekuatannya, versi film dan versi komik, serta masa depan Jane Foster di MCU. Thank you for watching my video, semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.